Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, pada kesempatan ini kita kembali berjumpa dalam acara Pripun Ustaz, ya, kesayangan kita semuanya, kepada para sahabat Cendekia TV yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada, mungkin di rumah, di tempat bekerja atau di perjalanan, dan kapanpun ya, karena bisa jadi ini disimak, diikuti pagi hari, siang hari, atau malam hari. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, acara Pripun Ustaz dengan tagline-nya tempatnya mampir kalau sedang bimbang, ya. Jadi ini sebagai jawaban dari keresahan-keresahan dan kebimbangan sahabat sekalian atas berbagai problematika kehidupan, dan hal ini adalah sesuai dengan ajaran Islam, khasanah Islam kita, bagaimana itu akan dijawab oleh pakarnya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kami dapat menemani Ustaz kesayangan kita semuanya, Ustaz Farudin. Kadang-kadang dipanggil Ustaz Fafa, ya. Alhamdulillah bisa hadir kembali bersama kita, dan nanti seperti biasa Ustaz, ini sudah memasuki season yang ketiga. Episode sebelumnya sudah kita lalui bersama, dan para netizen yang budiman ini punya banyak sekali pertanyaan, ya, dan sangat menarik dan akan kita ikuti bersama. Baik, sahabat sekalian, jangan sampai terlewat dari semua pertanyaan pada season ketiga kali ini. Kita akan langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan sudah masuk ke nomor line panitia. Untuk pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, untuk perhitungan zakat penghasilan, beberapa sumber mengatakan kalau zakat 2,5% dikali dengan penghasilan yang sudah dikurangi kebutuhan. Ya, jadi penghasilannya dikurangi dulu dengan kebutuhan. Sementara sumber yang lain mengatakan kalau zakat 2,5% itu dikali dengan penghasilan utuh, tidak dikali dengan kebutuhan. Nah, kira-kira bagaimana mereka, Ustaz? Pripun, Ustaz? Iya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bersua lagi mengenai pertanyaan yang disampaikan tadi berkaitan dengan zakat profesi atau zakat penghasilan. Itu ada dua kubu dari kalangan ulama atau kaum muslimin. Sebagian kecil kaum muslimin menolak adanya zakat profesi karena menurut mereka yang namanya zakat itu sudah ditetapkan oleh Rasulullah berserta rincian-rinciannya, nisab dan kadar yang harus dikeluarkan, dan itu diteruskan oleh Abu Bakar dengan mengirimkan surat ke beberapa wilayah Islam untuk rincian atau detail-detail zakat. Ternyata di antara ketetapan Abu Bakar yang tentu saja diterima dari Rasulullah itu tidak ada zakat profesi, sehingga ada sebagian orang yang mengatakan itu bid'ah, bahkan istilahnya pemerasan struktur atau terstruktur. Jadi mereka lebih ke tidak ada dalil yang rinci dan detail dari Islam, ya. Tapi mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat profesi itu ada, zakat penghasilan itu ada. Cuman kelompok kedua ini berselisih pendapat mengenai hitung-hitungannya itu. Jadi mekanismenya itu mereka berselisih pendapat. Secara umum mereka sepakat zakat profesi itu ada. Ini didasarkan dalil umum dari Al-Quran, Al-Baqarah 267 itu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, ya. Jadi hai orang-orang beriman, infakkanlah sebagian hasil dari kerjamu yang baik. Jadi min thayyibati ma kasabtum, dari hasil yang baik dari pekerjaanmu. Kasab itu kan kerja yang berorientasi pada hasil atau keuntungan, ya. Dan kasab itu ya untuk manusia. Kalau untuk Allah itu kata kasab itu nggak boleh. Kasab itu khusus untuk manusia, ya, karena melakukan sesuatu ada orientasi hasil atau keuntungannya.
dari ayat ini kan berarti masuk itu anfiku min thayyibati ma kasabtum. Jadi infakkanlah dari sebagian hasil kerjamu yang baik. Makanya ulama kelompok kedua ini mengatakan zakat profesi ada dengan syarat bahwa profesinya itu profesi halal, bukan profesi yang haram atau terlarang. Terus yang kedua itu ya tadi disampaikan bahwa sama dengan zakat-zakat yang lain, bahwa itu milik penuh dari si penerima gaji, tidak dibagi-bagi lagi. Terus itu di luar kebutuhan pokok, artinya kebutuhan pokok sudah terpenuhi. Jadi atau itu sudah mencukupi untuk kebutuhan pokok untuk zakat penghasilan. Terus juga dia sedang tidak punya hutang. Tapi untuk hutang ini ulama mengatakan hutang yang jatuh tempo yang harus diambilkan dari sebagian penghasilan itu. Adapun hutang yang misalkan ratusan juta itu ya tidak, kan itu kan ya habis. Jadi hutang yang jatuh tempo ya hutang untuk bulan itu ya. Kayaknya itu syarat-syaratnya. Terus yang kedua itu berdasarkan prinsip umum dalam Islam. Jadi Islam itu tegak di atas keadilan, prinsip keadilan. Sehingga para ulama kontemporer mengatakan profesi petani yang kadang hasil dari pertanian mereka itu sama dengan modal ketika mereka memulai masa tanam. Jadi modalnya 3 juta ternyata hasil panennya 3 juta. Jadi ya bati keringetan sehat. Jadi profesi seperti itu ya dikenai zakat. Iya, apalagi Mas Dodi yang dokter ini kan ya nggak adil kalau nggak dikenai zakat. Makanya berpijak pada prinsip keadilan. Akhirnya ulama kontemporer itu mewajibkan adanya zakat profesi, zakat penghasilan. Untuk kelompok kedua ini memang berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan ini pokoknya penghasilannya itu senilai 85 gram emas. Ya, terus dikeluarkan 2,5%. Jadi persis sama dengan zakat mata uang. Karena penghasilan itu ya lebih dekat, lebih identik dengan uang, sehingga zakatnya atau mekanismenya sama dengan zakat mata uang. Tapi kalau mengikuti itu ya nggak ada yang, atau kebanyakan ya nggak mengeluarkan zakat. Gaji 1 bulan 85 juta itu ya agak jarang orang yang bergaji seperti itu. Mungkin ya manajer BUMN atau apa itu yang, jadi hanya sedikit orang. Makanya pendapat kedua ini disederhanakan bahwa 85 juta itu dihitung setahun. Kalau diakumulasi gaji per bulan itu setahun itu ketemunya 85 juta. Terus dikeluarkan dalam setiap bulan itu 2,5%. Itu jadi misalkan total setahun itu 80 juta terus dibagi 12 itu. Jadi berapa itu? Kira-kira 6 jutaan, 6 sampai 7 juta itu. Itu berarti sudah wajib zakat profesi. Dengan syarat-syarat tadi, dia cicilan utang bulan itu sudah dibayarkan, masih sisa 6 juta itu. Terus yang pendapat yang ketiga ini yang agak memberatkan yang punya profesi, karena dikiaskan dengan zakat pertanian. Begitu juga kadar zakat yang harus dikeluarkan ya sama dengan pertanian. Jadi kan nisab zakat pertanian itu kan 5 wasak. 5 wasak itu sekitar, kalau dalam bentuk beras tanpa kulit, tanpa cangkang itu ya 524 kilogram untuk beras. Misalkan 1 kilonya 10.000, berarti ya 524, 5 juta ya, 5 juta 24, 240.000 itu terkena zakat. Terus yang harus dikeluarkan, karena kalau dalam pertanian kan
10% itu kalau tak ada hujan atau dekat mata air sehingga tinggal bikin sudetan, air mata air itu ngalir sendiri, itu zakatnya 10%. Tapi kalau dengan tenaga manusia, diesel, itu 5%. Dan ini ya sangat memberatkan bagi si pemilik profesi. Akhirnya yang diikuti oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat di Indonesia itu modifikasi, karena ini kan berangkatnya dari prinsip keadilan dan kemaslahatan baik untuk muzaki maupun mustahiknya. Itu akhirnya untuk nisab sama dengan zakat pertanian, karena petani itu juga profesi, dokter atau guru itu ya profesi, sehingga dekat ya. Jadi itu 522 kg itu berarti satu kilonya itu dianggap 10 itu berarti 10.000 berarti 10 kali 5 juta itu. 5 juta itu syarat-syaratnya itu tadi sudah dikeluarkan untuk hutang yang jatuh tempo dan seterusnya. Terus kadar zakatnya yang dikeluarkan itu mengikuti emas. Jadi ini separuh-separuh. Jadi nisabnya pertanian, kadar yang dikeluarkan itu seperti zakat mata uang 2,5%. Dan ini lebih maslahah bagi fakir miskin karena muzakinya relatif banyak, gaji segitu mungkin banyak. Terus tidak memberatkan si muzaki karena hanya 2,5%, tidak sampai 5 atau 10%. Jadi yaitu yang diikuti oleh Lembaga Amil Zakat atau Badan Amil Zakat di Indonesia. Jadi nisabnya, nisab pertanian sekitar 5 juta seperempat itu ya. Terus mengikuti emas atau mata uang 2,5%. Dan rekomendasi dari para ulama ahli ekonomi itu, fatwa yang diikuti itu sebaiknya yang sudah populer, yang sudah diikuti oleh masyarakat di wilayah itu. Dan itu ternyata kan yang diambil, yang diadopsi oleh Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat di Indonesia. Padahal kita kan untuk zakat nanti ya bekerja sama dengan mereka, sehingga ya tidak ada konflik atau apa itu. Jadi mungkin itu untuk zakat profesi, hitungan atau mekanismenya seperti itu. Jazakallah, Ustaz, jawabannya saya masih ingat sekali dulu Ustaz Fahri itu pernah menyampaikan ya, bahwa ternyata pemicu konflik itu tidak hanya tentang beda pendapat, tapi juga beda pendapatan. Ini tema yang cukup sensitif dan jadi alhamdulillah kita sudah menjawab, dan semoga terbuka wawasan kita dari berbagai pendapat tadi. Semoga menjawab pertanyaan dari sahabat Priponstad semuanya, dan jangan lupa pertanyaan dan jawaban dari program ini bisa sahabat simak di YouTube Cendekia TV dan juga di IG Priponstad ya. Silakan dicari mungkin di sini atau di sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.